Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpadila dari kelas B. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi dari perkembangan peserta didik, perkembangan peserta didik untuk menyelesaikan nilai ujian akhir semester ini. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Baik, langsung saja setelah memperkenalkan diri, langsung saja ke materi pertama, yaitu tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Pertumbuhan individu adalah proses perubahan fisik dan psikologis yang terjadi sepanjang kehidupan manusia secara umum. Tahap pertama itu masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat. Bayi mengalami perkembangan motorik kasar seperti tengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan, dan motorik halus, memegang benda. Perkembangan indera juga terjadi bersama dengan awal komunikasi melalui tangisan dan kata-kata yang sederhana. Yang kedua, masa kanak-kanak yang dimulai dari 2 sampai 6 tahun. Ini adalah masa eksplorasi aktif. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa, kemampuan sosial dan imajinasi. Pertumbuhan fisik masih berlanjut meskipun tidak secepat masa bayi. Yang ketiga ada masa remaja yang dimulai dari 12 hingga 18 tahun. Masa remaja adalah fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Pertumbuhan fisik seringkali mencapai puncaknya dengan pubertas. Selain itu, ada perkembangan emosional dan kognitif yang signifikan, termasuk pencarian identitas dan peran sosial. Dan yang terakhir, ada masa dewasa yang dimulai dari umur 18 hingga 40 tahun. Individu memasuki fase kehidupan yang produktif seperti membangun karir, menikah, atau memiliki anak. Pertumbuhan fisik berhenti, tetapi perkembangan emosional dan sosial terus berlanjut. Yang terakhir, tugas perkembangan individu yang berdasarkan tahapan usia. Tugas perkembangan adalah keterampilan atau pencapaian yang harus diselesaikan individu sesuai tahap usianya untuk berkembang secara optimal. Yang pertama, masa bayi 0 hingga 2 tahun. Perkembangannya membangun ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh. Belajar keterampilan dasar seperti makan, berjalan, dan berbicara. Yang kedua, masa kanak-kanak yang dimulai dari 2 hingga 6 tahun. Tugasnya mengembangkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti berpakaian dan makan sendiri. Belajar berinteraksi sosial dengan teman sebaya, mengasah kemampuan berpikir, imajinatif, dan bahasa. Yang ketiga, ada masa kanak-kanak yang dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Dengan tugas perkembangannya menguasai keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Belajar bekerja sama dalam kelompok dan mematuhi aturan sosial. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, masa remaja yang dimulai dari 12 hingga 18 tahun, yang dimana tugasnya itu mencari dan membangun identitas diri, memahami peran sosial dan tanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pribadi. Yang terakhir, masa dewasa yang dimulai di umur 18 hingga 40 tahun, yang dimana tugasnya itu membentuk hubungan intim atau membangun keluarga, memilih dan mengembangkan karir yang sesuai, menyesuaikan diri dengan kehidupan mandiri, menyesuaikan diri dengan kehidupan mandiri. Oke, materi selanjutnya yaitu teori menurut dua para ahli, dan di sini saya memilih yaitu teori perkembangan kognitif yang menurut Kawarner Sky. Teori perkembangan kognitif menurut Kawarner Sky.
Sky mengembangkan teori perkembangan kognitif yang dikenal dengan model tahap kehidupan atau lifespan model of cognitive development. Teori ini berfokus pada bagaimana penggunaan kemampuan kognitif seseorang berubah seiring bertambahnya usia. Ia membagi perkembangan kognitif ke dalam beberapa tahap yang mencerminkan perubahan dalam fokus dan tujuan penggunaan kemampuan berpikir. Ada beberapa tahapan menurut Kawarneskay. Yang pertama itu tahap akuisisi, acquisitive stage. Tahap ini terjadi pada masa kanak-kanak hingga remaja, di mana individu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar. Fokus utamanya adalah pengumpulan informasi untuk masa depan. Yang kedua, tahap mencapai atau achievement stage. Pada masa dewasa awal, individu menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyelesaikan pendidikan, memulai karir, atau membangun hubungan. Tahap ketiga yaitu tahap tanggung jawab atau responsible stage. Selama masa dewasa tengah, individu menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Yang selanjutnya ada tahap eksekutif. Pada bagian individu dewasa tengah, kemampuan kognitif digunakan untuk memimpin dan mengelola sistem yang kompleks seperti organisasi atau komunitas. Dan yang terakhir ada tahap reintegratif atau reintegrative stage. Pada masa dewasa akhir, fokusnya berpindah ke hal-hal yang lebih relevan secara pribadi dan bermakna, karena individu cenderung memiliki sumber dan energi dan waktu yang lebih terbatas. Yang kedua, saya mengambil teori dari teori perkembangan sosial dan emosional menurut Turner dan Helms. Turner dan Helms mengembangkan teori yang berfokus pada perkembangan identitas dan hubungan interpersonal. Mereka menekankan pentingnya proses sosial dan emosional dalam pembentukan identitas individu. Inti teori mereka adalah bahwa perkembangan sosial tidak terjadi dalam isolasi, melainkan melalui interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Nah, ada beberapa proses menurut Turner dan Helms. Yang pertama itu proses penyesuaian identitas atau identity adjustment. Perkembangan terjadi ketika individu menghadapi tantangan identitas yang muncul dalam berbagai tahap kehidupan, seperti saat memasuki usia dewasa atau menghadapi peran baru seperti menjadi orang tua. Tantangan ini membutuhkan individu untuk mengevaluasi kembali nilai, tujuan, dan kepercayaan mereka. Yang kedua ada peran relasi sosial atau social relationship. Turner dan Helms menyoroti bagaimana hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga, teman, dan pasangan romantis, berperan penting dalam membentuk kesejahteraan emosional seseorang. Mereka juga membahas bagaimana konflik dan resolusi dalam hubungan sosial memengaruhi perkembangan individu. Yang terakhir ada respons terhadap perubahan sosial, respond to social change. Teori ini mencangkup bagaimana individu merespon perubahan dalam struktur sosial seperti pergeseran norma budaya atau peran gender yang memengaruhi bagaimana mereka membangun dan memelihara identitas serta hubungan interpersonal. Materi selanjutnya yaitu materi multiple intelligence. Materi multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikologi dari Harvard University pada tahun 1983. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang unik, tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik seperti matematika dan bahasa. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama, yaitu kecerdasan linguistik, yang dimana kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis, kemampuan berpikir logis, analitis, dan memahami pola atau angka. Yang ketiga yaitu
Kecerdasan spasial, kemampuan membayangkan dan memvisualisasikan ruang, bentuk, dan warna. Kecerdasan selanjutnya keempat, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi dan tujuan pribadi. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis, kepekaan terhadap lingkungan alam seperti hewan, tumbuhan, dan fenomena alam. Baik, materi terakhir itu tadi kasus, yang dimana saya mengambil identifikasi kecerdasan. Untuk menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence, guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan holistik, serta mempertimbangkan keunikan potensi masing-masing siswa. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, identifikasi kecerdasan dominan. Guru dapat menggunakan alat asesmen seperti kuis kecerdasan majemuk, observasi kegiatan siswa, atau wawancara untuk mengidentifikasi kecerdasan dominan setiap siswa. Yang kedua, desain pembelajaran yang beragam. Diferensiasi pembelajaran guru. Guru dapat mendesain tugas yang sesuai dengan potensi siswa. Untuk Andi, guru dapat memberikan tugas seperti membuat diagram alur logis dalam menulis karangan. Untuk Lala, guru bisa menyajikan konsep matematika melalui cerita atau puisi, yang dimana proyek kolaboratif ajak siswa dengan kecerdasan berbeda untuk bekerja sama, sehingga mereka saling belajar dari kekuatan masing-masing. Yang ketiga, evaluasi yang komprehensif. Gunakan berbagai metode penilaian. Yang pertama, penilaian praktik, mengamati kemampuan siswa dalam menerapkan kecerdasan mereka, seperti membuat cerita kreatif atau memecahkan masalah logis. Dan penilaian portofolio, mengumpulkan karya siswa sebagai bukti perkembangan, baik tulisan karangan Andi maupun puisi Lala. Terakhir, penilaian alternatif. Berikan pilihan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang paling nyaman. Yang keempat, berikan umpan balik yang personal. Fokusnya pada kekuatan siswa sambil memberi bimbingan pada area yang perlu diingatkan. Contohnya, puji logika Andi dalam berhitung, lalu bantu dia melihat bagaimana logika itu bisa digunakan untuk menyusun kerangka tulisan. Sebaliknya, dorong kreativitas Lala dalam matematika dengan melibatkan cerita atau gambar. Yang terakhir ada fasilitas perkembangan kecerdasan lain. Meskipun siswa memiliki kecerdasan dominan, dorong mereka untuk mengeksplorasi kecerdasan lain. Contohnya, ajak Andi untuk menulis cerita pendek berdasarkan logika tertentu. Berikan latihan matematika berbasis cerita kepada Lala. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.